Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Neronime. Mungkin banyak di antara kalian juga yang udah ngeliat spoiler volume terbaru Light Novel Classroom of the Elite Second Year, yaitu volume 12,5. Nah, Mimin sendiri juga udah mengumpulkan beberapa scene spoiler penting yang beredar dan merangkumnya ke satu video ini. Di sini Mimin juga akan menyertakan kutipan spoiler dari light novelnya untuk setiap scene. Jadi kalian juga bisa baca sendiri. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Di sini yang pertama ada pembicaraan antara Ayano Koji dan Horikita. Poin pentingnya di sini adalah Horikita yang mengakui kalau Ayano Koji sangat berperan untuknya dan bahkan mengakui kalau Ayano Koji adalah pilar pendukung baginya. Di scene lainnya ada ilustrasi yang serupa, namun kali ini Horikita terlihat sendirian. Dijelaskan juga kalau Horikita merasa ada yang ganjal. Horikita juga mengatakan bahwa sejak setelah pesta yang diadakan kelas mereka, Ayano Koji tak pernah kembali lagi ke kelasnya. Di sini selanjutnya menjelaskan Horikita yang menyadari kalau hanya pada Ayano sajalah ia bisa sangat terbuka. Saat memikirkan itu, detak jantung Horikita jadi makin cepat. Scene ini seolah menjelaskan kalau Horikita sudah mulai menganggap atau memandang Ayano Koji sebagai love interest-nya. Selanjutnya ada ilustrasi yang menunjukkan pembicaraan Sakaya Nagi dengan Ryuen. Dijelaskan kalau yang ia lakukan sejauh ini itu semua sebenarnya dipandu oleh Ayano Koji. Dan salah satu dari mereka di sini memberi saran ke yang lainnya kalau ia takkan bisa mengalahkan Ayano Koji. Scene lainnya di sini dijelaskan kalau Sakaya Nagi kena DO, atau mungkin akan lebih tepat kalau disebut dengan mengundurkan diri. Sementara itu, Ayano Koji terlihat pindah ke kelas Sakaya Nagi. Diceritakan bahwa kelas Horikita mengadakan pesta perayaan. Selama pesta itu, Horikita sempat mengobrol dengan Ayano Koji. Tapi tak lama Ayano meninggalkan tempat itu tanpa ada satupun yang menyadarinya. Ayano Koji kemudian pergi ke tempat lain, yaitu ke kelas Sakaya Nagi. Ayano Koji memperkenalkan dirinya dan menjelaskan kalau ia telah pindah ke kelas ini dengan 20 juta poin pribadi. Ia mungkin tak bisa menggantikan Sakaya Nagi yang mengundurkan diri secara sukarela, tapi ia akan berusaha membantu kelas Sakaya Nagi ini untuk comeback. Di scene lainnya ada penjelasan yang menyebutkan bahwa seolah Karuizawa ini telah putus dengan Ayano Koji. Ini didukung dengan ilustrasi Karuizawa yang terlihat sedang menangis. Disebutkan bahwa Karuizawa sebenarnya tahu kalau Ayano itu tak benar-benar mencintai Karuizawa. Karuizawa hanya berpura-pura tak menyadarinya. Menurutnya ini adalah sesuatu yang telah diputuskan sejak awal. Nah, selanjutnya ada scene yang memperlihatkan Ichinose yang mantap-mantap dengan Ayano Koji. Di sini disebutkan bahwa Ichinose mendorong Ayano Koji ke ranjang, menciumnya, lalu membuka pakaiannya. Mereka berdua kemudian menghabiskan malam bersama-sama. Keesokan harinya, Ichinose muncul kembali di hadapan teman-temannya. Di sini Ichinose terlihat lebih percaya diri dan terlihat lebih ceria. Perubahan itu bahkan membuat beberapa orang seperti misalnya Kanzaki jadi bingung. Dan di sini ada juga kutipan dari Ichinose yang menyebutkan, "Jika Ayano Koji dapat menggunakanku, maka aku akan menggunakannya juga." Dari sini ini beberapa orang menyimpulkan kalau kemungkinan Ayano Koji dan Ichinose bisa jadi udah jadian. Nah, di sini yang terakhir dijelaskan bahwa seolah akan ada pertarungan antara Ayano Koji melawan Koenji di tahun ketiga nanti. Di ilustrasi pertama diperlihatkan pembicaraan para bapak. Pembicaraan mereka di sini membahas mengenai Ayano Koji dan Koenji. Di sini dijelaskan kalau Atsuomi atau ayah Ayano Koji itu mengusulkan agar Ayano Koji pindah kelas. Dan kalau begitu, maka Ayano Koji akan bisa bertarung atau berhadapan dengan Koenji. Nah, di sini muncullah usulan lainnya. Jika Ayano Koji menang dari Koenji, maka Perdana Menteri akan memberikan waktunya yang berharga untuk ayah Ayano Koji.
Tapi di sisi lain, ayah Koenji juga memerintahkan Koenji bahwa jika Koenji memang menginginkan kebebasan yang mutlak, maka ia harus lulus di kelas A. Dengan kata lain, ia harus mengalahkan Ayano Koji dan mempertahankan posisinya. Nah, itu adalah pembicaraan dari para bapak. Di sisi lain ada juga pembicaraan antara Ayano Koji dengan Koenji sendiri, di mana ilustrasinya terlihat Koenji menodongkan cermin ke wajah Ayano Koji. Dijelaskan kalau Koenji memberi Ayano Koji semacam peringatan. Itu karena Ayano Koji akhir-akhir ini agak mencolok. Koenji menjelaskan bahwa Ayano itu sebenarnya hanya melakukan apa yang ia mau. Ayano Koji bilang bahwa Koenji sepertinya salah paham. Koenji menjawab bahwa Ayano mungkin bisa membodohi orang lain, tapi ia takkan bisa membodohi Koenji. Koenji kemudian mengangkat cermin ke wajah Ayano dan bilang bahwa cermin itu memantulkan kebenaran dengan jelas. Tapi bagi Ayano itu hanyalah cermin biasa. Ayano kemudian mengatakan bahwa bukankah Koenji ini bodoh amat dan tak peduli dengan kelas. Kenapa ia sampai repot-repot memperingati Ayano seperti ini? Koenji bilang bahwa seekor lalat jika berdengung terus, maka itu juga akan bisa mengganggu meskipun ia tak tertarik pada lalat itu. Di sini Koenji juga bilang kalau ia mengakui bakat Ayano, tapi bakat itu takkan berpengaruh pada Koenji. Koenji mengatakan bahwa kalau ia serius, maka Ayano akan berakhir malu. Di sini Koenji itu seolah bilang bahwa kalau ia mau, ia bahkan bisa mengalahkan Ayano Koji, bahkan di bidang akademis sekalipun. Ayano Koji tak percaya dan menyuruh Koenji untuk membuktikannya. Tapi Koenji di sini tak berniat untuk melakukannya. Di akhir pembicaraan, Koenji memasukkan cerminnya ke sakunya lagi, lalu berjalan pergi. Di sini Ayano Koji berpikir bahwa akan menarik kalau Koenji itu bertindak dan menguntungkan kelas Horikita. Tapi ia masih tak yakin bahwa Koenji akan melakukan hal seperti itu. Nah, mungkin itulah semua spoiler untuk volume 12,5 Classroom of the Elite Second Year kali ini. Sesuai spoiler yang barusan kita bahas, ada banyak hal yang menarik di akhir tahun kedua ini. Bahkan kita mulai diperlihatkan akan seperti apa tahun ketiga nanti, di mana kemungkinan besar kita akan melihat Koenji yang selama ini cuman bersantai saja, kemungkinan akan mulai jadi serius. Nah, jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.